Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Padahal RL 2 tersangka, tidak cuma satu tersangka. Terhadap RL itu sudah saya serahkan sepenuhnya terhadap pihak keluarga saya sekaligus kuasa hukum. Jadi ini kakak kandung saya, ini beneran om saya gitu. Rupanya membeda-beda ya, saya nggak tahu emang udah dari sananya. Jadi dari awal saya melaporkan juga karena dorongan dari pihak keluarga, pasti dengan alasan yang kuat karena sudah melampaui batasan-batasan termasuk batasan hukum. Saya sudah berupaya secara tabayun, saya pun tetap dengan cara kekeluargaan memberikan nomor telepon pribadi, mend-DM, mengajak ketemuan, dan saya juga memberikan waktu untuk berpikir secara bijaksana, yaitu mengirimkan somasi berkali-kali, tetapi jalur hukum yang sepertinya diinginkan oleh pihak RL. Dan kita tempuh jalur hukum. Setelah menempuh jalur hukum, karena saya juga punya keluarga, saya punya suami juga, akhirnya kita memutuskan menyerahkan kepada keluarga yang juga selaku kuasa hukum, yaitu om saya dan kakak saya. Nah, tapi hari ini terpaksa saya harus berbicara lagi karena menurut saya di sini sebagai warga negara Indonesia ingin sekali meminta keadilan yang seadil-adilnya, dan saya minta tolong juga diperhatikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, untuk memperhatikan kasus saya. Kenapa saya meminta perhatian? Selama ini saya tidak pernah meminta perhatian karena biarkan pihak kepolisian berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sangat bagus. Saya dilakukan sangat luar biasa oleh pihak penyidik, laporan saya dan lain sebagainya. Saya pun mengikuti prosedural yang sudah ada. Tetapi melihat kemarin dari kasus yang saya telaah, yaitu dari laporan Bapak Ahmad Syaroni terhadap AD, kasusnya adalah kasus illegal access, sama ya Om ya. Jadi UIT juga kasusnya sangat cepat, tidak seperti saya sudah 1 tahun lebih, dan juga Ade ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian ditahan dan sudah disidangkan. Sedangkan ini kasusnya RL sudah menjadi 2 tersangka. Pertama, laporan dari pihak kepolisian, ini bahasa saya orang awam, yaitu laporan pihak kepolisian sudah menjadi tersangka kasus illegal access. Kemudian disusul oleh kasus laporan saya juga sudah menjadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan saya lagi dan minta perhatian kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit adalah mengapa Richard Lee 2 kali ditangkap dan 2 kali ditangguhkan. Padahal di mata hukum semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Kalau ada ditahan dan disidangkan, kenapa Richard Lee sudah jadi tersangka 2 kali ditangkap dan 2 kali ditangkap dan 2 kali ditangguhkan, padahal RL 2 tersangka, tidak cuma 1 tersangka. Apalagi setersangka kasus illegal aksesnya yang melaporkan adalah anggota kepolisian tersendiri. Ini yang buat saya menjadi pertanyaan besar sebagai orang awam. Mengapa kasus saya sangat berlarut-larut tidak seperti kasus AD, yaitu laporan dari Bapak Ahmad Syaroni. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan di sini. Yang kedua adalah saya meminta untuk Jaksa Agung juga memberi atensi terhadap kasus saya, terutama terhadap tersangka RL yang sudah mempunyai 2 status tersangka dari 2 kasus yang berbeda. Itu aja. Jadi saya hanya mau meminta keadilan. Semoga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit bisa memberikan kesamarataan dalam di mata hukum. Tidak ada yang dispesialkan dalam mata hukum. Hak semua bisa diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia sama rata, tidak dipilah-pilih. Itu aja. Mungkin langkah selanjutnya apa bisa karena kan sudah ditetapkan dan keinginan KPK juga itu ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah terjadi. Apakah akan ada datang lagi ke Polda? Yang sudah dilakukan kita sudah maksimal, dan juga kita sudah melihat pihak penyidik juga secara profesional sudah melakukan satu upaya-upaya guna melengkapi berkas perkara.
Tapi memang ya dari sisi lain tentunya ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh RL, ya kita memang persilakan karena itulah hak yang dimiliki oleh undang-undang. Akan tapi sesuai dengan apa yang sudah tadi disampaikan Kartika Putri, tentunya kita meminta adanya satu sikap, ya, ketegasan dan juga kesamarataan tentunya dalam proses penyidikan yang sudah berlangsung. Saat ini tentunya menunggu hanya kelengkapan berkas saja P21, ya. Dan saat ini kita belum melihat adanya kejelasan ke arah sana. Dan mungkin nanti di hari Senin pun kita diundang, ya, untuk hadir dalam gelar perkara khusus atas permintaan RL di Barreskrim. Ya, kita pun akan hadir. Mungkin dalam laporan RL tersebut menduga seakan-akan penyidik, ya, ada bersikap tidak profesional atau hal-hal lain, sehingga RL merasa hak-haknya dilanggar sebagai warga Indonesia, apa mungkin tidak diperlakukan secara adil, sehingga dia melaporkan terkait kasus ini ke pengawasan penyidikan Mabes Polri, seperti itu.